Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tampil. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, segera kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kita." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira zaman Tuhan Yesus itu banyak enggak orang yang sakit kusta di luar yang 10 itu? Banyak. Tetapi yang disembuhkan yang 10 itu, kenapa? Karena mereka berteriak minta tolong. Yang lainnya tidak berteriak minta tolong. Dan kita bisa melihat 10 orang tadi itu kompak karena memang orang yang seringkali menderita sengsara yang sama itu hidup dalam kekompakan, hidup dalam solidaritas, hidup dalam kebersamaan. Jadi mereka perlihatkan aspek kesatuan dalam penderitaan yang sama. Nah, mereka disembuhkan karena berteriak pada Tuhan Yesus. Jadi ini juga menjadi suatu harapan bagi diri kita. Kita seringkali mempunyai satu pikiran begini, Tuhan tahu diri kita. Tanpa saya minta, Tuhan sudah tahu apa yang saya butuhkan. Lalu kita berpikiran, nggak usah minta pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi, gitu kan? Kita seringkali punya pikiran begini. Jadi nggak usah minta lah, nanti Tuhan pasti akan memberikan. Padahal kita bisa melihat dalam bacaan Injil di sini banyak orang sakit kusta, Tuhan pasti memberikan kebaikan, tapi Tuhan tidak menyembuhkan orang yang sakit kusta itu kecuali mereka yang berteriak. Berarti tanda kalau kita mau meminta kepada Allah, ya kita harus ngomong kepada Allah, harus bicara kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk Tuhan campur tangan, terlibat dalam kehidupan kita. Jadi kita harus meminta, mohon kepada. Baik, ini yang pertama, renungan yang pertama. Renungan yang kedua dari bacaan Injil ini, di sana kita bisa melihat perintah Tuhan kepada 10 orang sakit kusta itu tidak memerintahkan sembuhlah kamu, tidak. Tetapi perintahnya adalah pergilah ke imam. Perintahnya adalah pergilah ke imam. Jadi kita bisa melihat sabda Tuhan dengan meminta kepada mereka pergilah kepada imam, sebetulnya karena yang menentukan sembuh atau sakitnya orang sakit kusta itu bukan dokter, bukan, tapi imamnya. Kenapa? Karena mereka punya pikiran bahwa kusta itu adalah penyakit kutukan atau penyakit dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sana imam yang menentukan, maka disuruh pergi ke imam. Dan mereka taat sebetulnya, 10 orang itu taat. Mereka datang berbondong-bondong pada imam. Nah, kok Tuhan kok mencari yang 9 orang? Padahal mereka belum bertemu imam mungkin. Tapi satu yang kembali kepada Tuhan Yesus, orang yang dulu sakit kusta berasal dari Samaria. Dan karena orang Samaria itu tidak bisa datang ke imam orang-orang Yahudi. Kalau datang ke imam orang Yahudi pasti akan dibalangi atau mungkin akan dicemoohkan. Lalu dia kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, terima kasih. Yang 9 kemana? Kepada imam.
Nah, Ibu Bapak, saudara kasih dalam Tuhan, kita seringkali bisa menerjemahkan begini. Sabda Tuhan mengatakan, pergilah ke iman. Orang itu melakukan ini. Tetapi Tuhan Yesus malah mencari kok hanya satu orang yang kembali, yang sembilan kemana? Maka kita bisa melihat untuk mencermati firman Tuhan tidaklah hurufiah. Kadang-kadang kan kita hurufiah. Pergilah ke iman, lalu pergi ke iman. Lalu setelah itu tidak kembali lagi ke Tuhan Yesus. Di sini kita bisa melihat hurufiah. Oke, kita suci itu sabda Tuhan. Maka kita bicara sebenarnya, oh ini tulisannya seperti ini. Oh maka harus seperti yang tertulis. Tuhan menginginkan kita harus memahami Tuhan untuk bisa tahu apa yang direncanakan. Kalau memahami Tuhan, maka ditampakkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Ibu Bapak punya anak kan punya anak yang masih kecil, ya pernah punya anak yang masih kecil kan? Dulu pernah punya, paling tidak ya, pernah punya. Untuk bisa memahami anak kan tidak perlu mendengarkan. Tetapi apa? Karena kedekatan sebagai orang tua, sebagai bapak atau sebagai ibu terhadap anak itu, kita tahu apa yang menjadi masalahnya. Jadi kedekatan, karena cepat sekali untuk memahami anak, sehingga kita bisa memperlakukan anak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan kita memberikan apa yang dibutuhkan juga. Di situ kita bisa melihat bahwa kedekatan inilah yang harus kita miliki terhadap Tuhan, sehingga kita mampu untuk memahami Tuhan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, dari dua renungan ini kita diharapkan bagaimana kalau begitu. Kita diharapkan untuk supaya dalam kita bertindak. Ya, pertama kita harus mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan. Lalu yang kedua, keakraban itu tidak membuat kita sungkan lagi untuk meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, supaya Tuhan melibatkan diri dalam kehidupan kita. Kalau kita meminta Tuhan untuk melibatkan diri kepada kita, maka apa yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apapun itu terjadi. Tapi kalau Tuhan bertindak, pasti kebaikan yang terjadi. Maka kita bisa merasakan berkat melimpah darinya. Maka saya percaya dan saya yakin Bapak jenengan semua yang berkumpul di tempat ini sudah mempunyai relasi dengan Tuhan. Buktinya apa? Pagi-pagi, esok-esok wis mangkat nang gereja gitu ya. Dengan seperti itu kan ada kerinduan untuk selalu mau berjumpa dengan Tuhan. Maka sekarang tinggal mengembangkan kedekatan itu untuk mendengarkan apa yang direncanakan Tuhan, sehingga kita mampu untuk melakukan yang terbaik. Selamat merenung.